Oke, selamat datang teman-teman. Pada video kali ini kita membahas mengenai topik pendahuluan fisika statistik. Jadi pada pendahuluan ini kita akan membahas mengenai sederhananya apa itu fisika statistik, kenapa kita memerlukannya, nanti bisa digunakan di mana saja, dan kira-kira dari mana sih kita bisa belajar fisika statistik seperti itu. Nah, oke, pertama, fisika statistik itu berkaitan erat dengan beberapa bidang di fisika. Mungkin dua yang paling erat adalah termodinamika pertama dan mekanika, baik itu mekanika kuantum maupun klasik. Lalu ide dasar fisika statistik seperti apa? Mungkin kalau saya boleh menggambarkan ide dasarnya itu seperti ini. Misalkan kita tinjau suatu balon. Nah, suatu balon ini kita bisa tinjau secara termodinamics. Maksudnya properti-properti atau sifat-sifat termodinamikanya. Tekanan, volume, suhu, atau lalu misalkan apalagi energi dalamnya, atau mungkin usaha yang diperlukan untuk mengembangkan balon, berapa panas yang harus diberikan untuk membuat balonnya terbang dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin yang terkenal, mungkin sederhananya kita bisa gunakan hukum gas ideal PV sama dengan NKT untuk menentukan bagaimana dinamika balon ini. Tapi di satu sisi kita juga bisa membayangkan balon ini terdiri dari molekul-molekul dan atom-atom yang menyusun udara di dalam balonnya. Misalkan kalau balonnya dari udara biasa ya berarti ada nitrogen, ada oksigen. Kalau balonnya murni helium ya berarti kebanyakan dari helium dan seterusnya, seperti itu. Dan karena partikel-partikel ini merupakan benda yang bergerak, maka mereka pasti juga punya kecepatan, punya energi. Nah, ini bahasan yang berkaitan sangat erat dengan mekanika. Jadi setiap partikel di dalam sini memiliki kecepatan, memiliki energi, momentum, posisi, dan seterusnya. Nah, mungkin kita penasaran pertama, kira-kira kalau memang mekanika yang kita pelajari, baik itu kuantum dan klasik itu benar-benar bisa diaplikasikan ke dunia nyata, benar-benar terjadi, maka kita mungkin penasaran ini kira-kira bisa atau tidak kita gunakan untuk menurunkan hukum-hukum termodinamika. Jadi misalkan kita bayangkan kita mengetahui kecepatan setiap partikel di dalam sini, kalau mungkin kemudian kita bisa simulasikan, lalu dari simulasi itu nanti kita dapatkan tekanan totalnya sekian, lalu mungkin suhunya sekian, dan lain seterusnya. Kira-kira bisa atau enggak? Mungkin kita penasaran seperti itu. Nah, jawabannya, kalau kita memperhitungkan atau menyimulasikan semua kemungkinan partikel dalam sini itu tidak bisa, atau mungkin lebih tepatnya tidak realistis. Kenapa? Karena jumlah partikel yang ada di dalam suatu tempat, kalau kita membicarakan skala makro yang kita temui sehari-hari, maka untuk membicarakan jumlah partikel di suatu ruangan, di suatu benda, itu kita bisanya menggunakan satuan mol. Jadi mungkin dalam sini ada 0,5 mol, atau mungkin 1 mol, 2 mol, berapa mol partikel, seperti itu. Nah, masalahnya 1 mol partikel itu sama dengan sekitar 6,2 kali 10 pangkat 23 partikel. Yang artinya kalau kita ingin mensimulasikan setiap partikel di sini, maka kita memerlukan kita harus mensimulasikan sebanyak sekitar 10 pangkat 23 partikel, 10 triliun. Bagaimana kalau kita kurangi jumlah partikelnya? Ya bisa kita simulasikan, tapi nanti hasilnya juga tidak akurat karena tidak menggambarkan semua partikel yang ada, kan. Nah, lalu pertanyaannya, sebenarnya kita masih bisa atau tidak menerapkan mekanika kuantum dan klasik yang sudah kita pelajari dengan sangat keras, yang sudah diturunkan oleh para ilmuwan sebelum kita, untuk menurunkan hukum-hukum termodinamika. Karena sebelumnya termodinamika ini kan dia berlakunya mungkin ilmunya kita bisa sebut empiris, dalam artian kita melakukan eksperimen, lalu dari situ kita dapat hukum-hukumnya. Kita nggak tahu kenapa PV sama dengan NKT, kenapa kalau dikasih kenapa kalau adiabatik nanti seperti ini, kenapa kalau isotermal seperti ini, kita tidak tahu.
terutama kenapa PV sama dengan KT ini kita nggak tahu, dan kita juga nggak tahu kenapa kalau di sistem-sistem lain, misalkan di benda padat, di balon lain itu kenapa nggak selalu berlaku hukum ini. Nah, lalu apakah kita bisa untuk melakukannya? Kembali ke pertanyaan tadi, jawabannya meskipun kita nggak bisa untuk mensimulasikan setiap partikel, kita tetap bisa menggunakan hukum-hukum di mekanika baik kuantum maupun klasik untuk menurunkan sifat-sifat ini. Terutama persamaan gas ideal ini juga bisa kita turunkan langsung. Nah, caranya menggunakan apa? Nah, dan caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan memanfaatkan pengetahuan bahwa di dalam sini, di dalam sistem ini, balon ini, kecepatan partikelnya itu punya kecepatan, tapi dia kita tahu rata, kita bisa memprediksi distribusi kecepatan partikelnya. Maksudnya kita bisa memprediksi kalau partikel yang berkecepatan sekian, misalkan 10 meter per second, itu jumlahnya ada berapa, lalu yang kecepatannya sekian ada berapa. Misalkan tadi bentuk distribusinya seperti ini, kita bisa memprediksinya menggunakan ilmu di statistik. Nah, menggunakan probabilitas dan lain sebagainya. Nah, lalu kita bisa memperkirakan dengan menggunakan probabilitas. Misalkan kita perkirakan, kemungkinan partikel-partikel di dalam gas ini untuk memiliki momentum sekian dan ini sekian, kalau dia punya energi total sekian adalah seperti ini dan seterusnya. Nah, maka dari situ nantinya kita bisa tahu kalau partikel itu punya, kalau kita ketahui salah satunya, misalkan jumlah energinya, nanti tekanannya seperti apa, volumenya seperti apa, dan suhunya seperti apa, dan lain sebagainya, dengan menggunakan konsep statistik probabilitas. Jadi kita tinjau probabilitas probabilitas sistem ini untuk berada untuk memiliki tekanan sekian, kemungkinannya dia punya tekanannya sekian, volumenya sekian, dan seterusnya. Nah, inilah yang nanti disebut sebagai fisika statistik, yaitu atau mungkin sering juga disebut sebagai mekanika statistik, karena kita menerapkan prinsip-prinsip yang ada di mekanika, lalu kemudian kita menerapkannya menggunakan hukum-hukum probabilitas statistik untuk kemudian menemukan ulang atau untuk memprediksi perilaku sistemnya secara makroskopis, secara luar itu kalau kita lihat itu seperti apa, kayak gitu. Nah, makanya disebut sebagai fisika statistik. Lalu kemudian aplikasi fisika statistik ini di mana saja? Nah, fisika statistik itu nantinya bakal banyak kita gunakan ketika kita mempelajari, pertama misalkan termodinamika, jelas ya, untuk menemukan hukum-hukum awal di termodinamika, misalkan gas ideal, gas van der Waals, gas apa, dan lain sebagainya, kita bisa gunakan fisika statistik. Lalu yang kedua, dalam mempelajari fisika zat padat, misalkan kita ingin mengetahui sifat kemagnetan suatu benda, nah itu bisa kita gabungkan pengetahuan kita di elektrodinamika juga, lalu ke fisika statistik, lalu nanti kita bisa dapatkan sifat kemagnetan suatu benda, atau sifat kelistrikannya, atau kapasitas panasnya. Kenapa kalau besi bisa seperti ini, kenapa kalau tembaga bisa seperti ini, kenapa kalau berlian nanti kapasitas panasnya seperti ini, dan sebagainya. Nanti kita bisa prediksi dari fisika statistik dengan mengetahui, kalau berlian itu dia kristal sifatnya, maka nanti seperti ini konfigurasinya yang diperbolehkan, constraint-nya seperti ini. Dari situ nanti kita bisa turunkan sifat-sifat kemagnetan, kelistrikan, dan sebagainya, atau besi dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti aplikasinya sangat banyak di fisika zat padat. Bisa juga untuk menjelaskan kenapa benda itu isolator, konduktor, semikonduktor, dan kawan-kawan. Lalu mungkin bagian lain yang juga bisa digunakan nantinya adalah di kosmologi dan astrofisika. Jadi untuk teman-teman yang tertarik belajar kosmologi dan astrofisika, nantinya juga bisa menerapkan fisika statistik, meskipun ya nggak selalu kalau kita belajar kosmologi lalu ada fisika statistik, tapi di beberapa bagian dari kosmologi dan astrofisika itu nanti ada penerapan fisika statistik. Misalkan kita ingin mengetahui, misalkan ketika kita meninjau kosmologi, kita ingin tahu entropi alam semesta seperti apa, lalu misalnya suhu alam semesta ketika awal seperti apa, distribusi fotonnya seperti apa, lalu bagaimana perilaku foton, partikel-partikel di awal, bagaimana terbentuknya, itu bisa kita tinjau dengan bantuan fisika statistik, tentunya juga dengan hukum-hukum di bidang lain di fisika seperti itu. Juga mungkin di astrofisika, mengetahui radiasi yang dihasilkan oleh bintang, bagaimana bintang bisa memiliki suhu sekian, dan seterusnya, itu juga bisa beberapa hal kita tinjau menggunakan fisika statistik. Oke, kemudian kira-kira dari mana saja kita bisa belajar? Pertama mungkin dari buku-buku. Ada banyak buku mengenai fisika statistik, mungkin salah satunya
beberapa buku yang sering digunakan itu bukunya Walter Greiner mungkin, lalu atau Francis Sears, atau mungkin yang agak baru bisa juga cari bukunya David Blundell, atau mungkin kalau untuk cari buku bahasa Indonesia bisa juga beli bukunya Pak Mirza Satriawan, dosen UGM, dijual juga di UGM Press dan toko-toko buku. Atau mungkin kalau teman-teman nggak suka pakai textbook, buku teks, bisa juga menggunakan lecturenet. Misalkan lecturenetnya, kalau dua lecturenet yang menurut yang cukup terkenal dalam pandangan saya adalah lecturenetnya David Tong, lalu Mehran Karder. Bisa juga cari-cari lecturer lain yang dirasa cukup cocok. Untuk video-video ini nantinya kita akan banyak menggunakan bukunya Mirza Satriawan, Pak Mirza, dan bukunya David Tong. Atau juga bisa dari web-web, misalkan Wikipedia atau web tertentu yang juga menyediakan informasi mengenai fisika statistik, itu juga bisa dipakai, asalkan kita yakin bahwa web tersebut informasinya valid ya. Meskipun jarang sih ada orang yang mau memalsukan informasi mengenai fisika statistik gitu. Jadi kalau ada yang fisika statistik, hampir pasti itu webnya juga valid aja pembahasannya. Oke, mungkin untuk pendahuluan dan lain seterusnya ini kita cukup sampai sini. Terima kasih.